Tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa bisa dicapai tanpa ada bahayanya. Ini melanjutkan yang tadi ya. Kalau kita ngukur-ngukur bahaya, ngukur-ngukur resikonya sehingga kita tidak melakukan apa-apa, ya akhirnya kita rugi sendiri. Kenapa sih? Ya karena memang tidak ada hal besar, tidak ada hal luar biasa yang bisa kita capai tanpa ada bahayanya. Ya mesti ono bahayanya. Kayak tadi yang anak dikejar-kejar harus selesai skripsinya, itu ya ketemu banyak bahaya, akhirnya dia melekan. Bahayanya apa? Yo mungkin dia sakit nanti karena diforsir, mungkin dia stres, mungkin dia dibenci temennya karena diajak kemana-mana, tidak mau diajak jalan, tidak mau diajak ngopi, tidak mau hanya demi skripsi. Lo itu kan bahaya-bahayanya. Tapi kalau tidak berani mengambil resiko ini, skripsimu tidak selesai-selesai. Bahkan kamu nanti kena DO. Maka never was anything great. Kadang-kadang ada yang tidak nikah-nikah karena mikir, wah kalau nikah itu nanti jangan-jangan gini, nanti kasihan ini, nanti susah ini, nanti kamu tidak nikah-nikah loh. Never was anything great, safe without danger. Nah kalau kamu mempertimbangkan bahaya, ya apa saja ada bahayanya. Tidur di rumah juga bahaya. Mungkin kena penyakit macam-macam. Jangan keluar-keluar loh. Nanti kalau di luar sekarang banyak kecelakaan misalnya. Lo kecelakaan tidak selalu di jalan, di rumah. Bahkan ada orang tiduran di rumah lo ketabrak. Bukan ketabrak mobil, ketabrak pesawat. Dulu kan ada pesawat itu yang bablas. Sampai nabrak rumah atau yang jatuh sampai nabrak rumah. Lo ini orangnya sudah tidak kemana-mana di rumah. Itu bisa ketabrak pesawat. Lo itu kan tidak nyambung sama pikiran kita. Cuma ini kalau yang jadi pertimbangan, oh ya sudah. Kita mau minum manis, tidak berani makan asin, tidak berani mau bahkan minum air putih kalau kebanyakan nanti resikonya ini. Bahkan oh itu bahkan banyak teori macam-macam kan yang bahaya. Sekarang kemarin saya baca itu teori tentang bernafas. Bernafas itu kalau tekniknya salah ya nanti kita dapat resiko penyakit ini, penyakit itu. Wah, ini kalau pakai teori takut bahaya, tidak berani melakukan apa-apa, ya ngeri lagi nanti kalian tidak berani bernafas nanti. Wah, ternyata cara bernafasku keliru, Pak. Terus, oh, enggak, ambekan. Enggak. Never was anything great, safe without danger. Wis, semuanya ada bahayanya. Mengaji gini aja ya ada bahayanya. Enggak kok Pak, saya tinggal dengerin sambil ngopi-ngopi. Lah iya, kamu tinggal bayangkan wis apa wis. Bahayanya kopi, bahayanya di depan laptop, bahayanya dengerin HP laptop deket-deket. Itu kalau kamu cari bahayanya, Mas, sampean ngaji filsafat rong jam, itu berarti HP-nya kamu deketin denganmu 2 jam nonstop. Laptopnya kamu deketin denganmu 2 jam nonstop. Itu bayangkan radiasinya. Itu kalau kena otak kita, wis enggak ngaji kamu. Karena mikir bahayanya. Ya bukan berarti nekat, bukan berarti konyol bunuh diri, tapi pinter-pinterlah mengambil keputusan penting meskipun itu ada bahayanya. Karena hidup itu kan ada hierarkinya, mana ranking satu, mana ranking dua, mana ranking tiga. Mending dibenci teman daripada skripsiku tidak selesai. Karena ke depan nanti efeknya lebih besar. Mungkin mending sedikit-sedikit kena radiasi daripada tidak belajar, tidak sekolah. Wong sekarang sekolah itu daring semua. Ini sekolah daring semua, jangan-jangan berapa tahun ke depan ini anak-anak kita, generasi kita kena penyakit ini karena radiasinya, internet, radiasinya, gelombangnya HP misalnya. Tapi kan di hierarki itu kan ya mungkin mending inilah daripada nanti bodoh semua, ndak pinter semua gara-gara sekolahnya libur bertahun-tahun karena virus corona. Ini namanya prioritas. Maka jangan mikir bahaya kalau ingin mencapai sesuatu. Diukur dulu, dikalkulasi dulu prioritas dan tidak prioritas. Oke, baik.
Kalau keinginan sudah besar, tidak mungkin ada kesulitan besar. Jadi pemimpin cita-citanya biasanya besar. Keinginannya juga harus besar. Jadi keinginan besar itu berarti sangat ingin, sangat berambisi, sangat bercita-cita. Itu kan namanya willingness great. Jadi keinginannya sangat besar. Nah, kalau orang punya keinginan besar, itu biasanya tidak ada lagi kesulitan besar. Kenapa? Kalah besar sama keinginannya. Sebesar apapun kesulitan, tidak masalah. Karena dia tetap kalah besar sama keinginannya. Jadi, manusia kan istimewanya di situ. Semakin besar keinginan, semakin kecil rintangan, semakin kecil kesulitan. Misalnya teman-teman sudah pokoknya punya target, kadang-kadang targetnya tidak masuk akal. Tapi semua kesulitan rasanya kecil kalau memang sangat serius. Kadang-kadang mahasiswa itu, ya kan saya selalu contohnya mahasiswa dunia saya, dunia kampus. Ada yang dapat target yang harusnya tidak masuk akal. Misalnya ini sudah 10 hari lagi kamu mau ke DO, kalau pengen selesai, tidak ke DO, skripsimu harus beres dalam waktu 1 minggu. Ini kan sebenarnya pekerjaan yang tidak masuk akal. Mau yo kadang berbulan-bulan skripsi aja tidak selesai. Ini disuruh menyelesaikan 1 minggu, karena nanti begitu skripsinya selesai, hari berikutnya diperbaiki, hari berikutnya diujikan, hari berikutnya lulus pas 10 hari. Jadi skripsimu harus selesai seminggu. Tapi ini kalau karena anaknya begitu seriusnya agar tidak ter-DO, maka seminggu pun cukup untuk bikin skripsi sekitar 100 halaman. Padahal kemarin-kemarin bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Tapi begitu keinginannya besar, begitu azamnya sangat kuat, tidak ada kesulitan yang terasa besar. Direwangi tidak tidur, direwangi kurang makan, direwangi tidak main, direwangi. Padahal biasanya sehari-hari hanya rebahan, hanya pegang HP, hanya santai-santai ngopi sama temennya. Sekarang semua bisa ditinggal. Dalam waktu seminggu skripsi bisa jadi. Kenapa bisa begitu? Willingness-nya great. Keinginannya besar. Maka semua kesulitan jadi kecil. Sementara sebelumnya, sebelum dia terancam DO, kesulitannya mungkin kecil-kecil, tapi keinginannya lebih kecil. Tidak terlalu serius, tidak terlalu fokus. Akhirnya ya skripsi ini tidak jadi-jadi. Nah, ini pelajaran teman-teman bahwa ternyata willingness itu penting. Kalau dalam bahasa agama, niat itu penting. Ayo ditata niatnya, ya termasuk ngaji ini kan, niatnya ditata. Karena niat ini nanti menentukan proses, menentukan hasil, sekaligus memperkecil arti kesulitan kalau memang kita sudah sangat berniat. Pokoknya saya harus dapat itu Pak. Tahun ini sudah harus beres. Pokoknya kalau willingness-nya great, kesulitan itu jadi kecil. Tidak ada biaya sih, tidak apa-apa nanti kita cari-carikan Pak kalau biaya. Ini teman kita rasanya kurang yang bantu, gampang lah Pak, nanti setiap orang kita beli tugas double, insya Allah mereka mau, mereka juga semangat. Pokoknya tidak ada kesulitan yang bisa menghalangi kalau willingness-nya sudah great. The difficulties cannot great. Berarti apa? Para pemimpin, dimanapun kalian memimpin, targetkan hal-hal besar dan niati secara serius. Jadi will-nya harus kuat. Maka segala kesulitan akan tampak kecil. Ini prinsip selanjutnya. Jadi seorang pemimpin jangan gentar oleh kesulitan. Kesulitan dia pasti kalah oleh niat kita, oleh semangat kita, keinginan kita. Where the willingness is great, the difficulties cannot great.
Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Pokoknya kalau sudah niat, sudah punya azam, maju. Sisanya serahkan pada Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak terselesaikan. Katanya Machiavelli, lebih baik bertindak kemudian ripen itu bertobat. Karena keliru terus tobat, ya Allah, saya tadi yang saya lakukan salah, itu ripen. Tobat mungkin kalau bahasa Indonesia juga kadang diterjemahkan menyesal. Then not to act and regret. Daripada tidak melakukan apa-apa terus menyesal. Mending mending ripen daripada regret. Jadi kan kita sering dalam hidup ini berisi dengan penyesalan-penyesalan. Tapi dari dua jenis penyesalan, yaitu ada menyesal karena melakukan sesuatu atau menyesal karena tidak melakukan sesuatu. Katanya Machiavelli, lebih bagus menyesal karena melakukan sesuatu. Kenapa? Lebih lega, lebih puas. Saya sudah mengupayakan ini dan gagal. Ya sudah. Ya menyesal. Tapi lega karena sudah melakukan. Jangan, saya tadi ragu-ragu makanya saya tidak ngapa-ngapain. Tapi ya akhirnya tidak dapat apa-apa. Coba tadi saya ngapa-ngapain. Nah ini namanya regret. Jadi lebih baik melakukan sesuatu kemudian menyesal daripada tidak melakukan sesuatu dan menyesal. Kalau hubungannya sama skripsi tadi, ya mending nulis skripsi meskipun jelek, terus dimarah-marahi, dibantai sama pengujimu, sama pembimbingmu, tidak masalah. Tapi kan terus tugasmu beres, selesai, diperbaiki. Dibandingkan tidak nulis-nulis, Pak. Saya ragu-ragu, Pak, ini mutu apa enggak ya tulisan saya, pemahaman saya cocok apa enggak ya. Akhirnya kamu pertimbangan, terus akhirnya nyesel. Kalau pakai teorinya Socrates misalnya tentang nikah, nikahlah saja. Mending nikah dulu, ya nanti mesti nyesel. Daripada kamu ndak nikah, nanti ya juga nyesel. Ndak nikah nyesel, terus mending nikah saja. Ada enaknya, mungkin ada bahagianya, apalah. Tapi kalau ndak nikah, ndak ngapa-ngapain, ndak ada apa-apanya. Dan nanti ya tetap nyesel, ngapain dulu aku ndak nikah. Ya dunia sudah mau kiamat sini, aku masih jomblo. Wah itu ndak nikah. Not to act dan nyesel, mending to act dan nyesel. Ini arahnya ke kepemimpinan, bahwa pemimpin itu harus berani bertindak, berani memutuskan. Lebih pahit kalau kita kelewatan kesempatan karena tidak berani memutuskan, dibandingkan nanti kita ambil kesempatan dan keliru. Jadi mending diambil dulu, dijalani dulu, ternyata keliru, nyesel, aku buang waktu, buang tenaga. Mending ini daripada nanti jangan-jangan salah. Nanti kalau saya lakukan jangan-jangan tidak pas. Nanti kalau saya ambil kesempatan ini jangan-jangan keliru. Nah itu, ini lebih pahit. Wong tidak melakukan apa-apa, nyesel. Coba kemarin saya gini, coba kemarin saya gitu. Ini nyesel yang lebih berat. Coba ya dulu waktu SMA itu saya begitu, wah enak rasanya. Coba dulu waktu saya SMP, saya begini, wah paling sekarang tinggal leha-leha. Itu kan nyesel karena tidak melakukan apa-apa. Ini lebih pahit. Coba dulu aku rajin ngaji ya, sekarang tidak perlu capek-capek, tidak perlu malu belajar lagi. Coba dulu aku pas orang tua nyuruh gini, tak jalanin ya, karena sekarang baru aku tahu rasanya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Loh itu namanya regret. Menyesal karena not to act. Mending repent. Repent itu nyesel karena kok aku melakukan ini. Tapi tidak apa-apa karena sudah lega. Sudah tahu kenyataan, sudah tahu yang dilakukan sehingga ngerti, oh ternyata salahnya di situ. Daripada tidak ngapa-ngapain. Kalau tidak ngapa-ngapain ya tidak ngerti. Kelirunya di mana, salahnya di mana, hanya pertimbangan-pertimbangan. Kadang-kadang di satu lembaga itu sering melakukan kesalahan ini. Jadi menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Rapat terus, pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tidak ada keputusan yang diambil. Hari ini rapat, masih bingung diskusi ini. Akhirnya rapatnya ditutup, rapat kita tutup, dan keputusan
keputusannya adalah kita akan merapatkan lagi, diskusi lagi, terus bolak-balik gitu, tidak ada keputusan diambil, tidak ada tindakan diambil, akhirnya waktu habis dan menyesal, sudah lewat. Nah, seorang pemimpin harus jeli tentang hal ini. Ada saatnya keputusan harus diambil, dijalankan, dan semua siap menanggung resikonya. Daripada ragu-ragu terus tidak ngapa-ngapain, akhirnya momen dan kesempatannya terlewat. Baik, kita lanjutkan. Sebelum apapun, sebelum segalanya, diam itu persenjatai dirimu. Kalau di bukunya Machiavelli mungkin arahnya kalimat ini ya, harus punya pasukan, harus punya senjata sebagai seorang pemimpin. Tapi untuk konteks kita, before all else be armed ini, sebelum apapun persenjatai diri itu, kalau saya lebih suka mengartikannya berdayakan dirimu, antara lain dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus punya andalan, punya senjata. Hidup ini kan kalau tidak punya andalan agak susah. Dan andalan yang paling baik itu diri kita sendiri, kualitas diri kita yang meningkat. Ada orang yang mengandalkan orang tuanya, ada orang yang mengandalkan hartanya, ada orang yang mengandalkan organisasinya, lembaganya. Kalau andalannya di luar dirinya, ya nanti pada suatu saat yang di luar diri ini jauh, terpisah atau lepas, ya kita akan kesulitan. Maka bentuk dirimu, persenjatai dirimu dengan cara mengandalkan dirimu sendiri. Berarti apa ya? Kualitas diri kita yang meningkat. Ilmunya ditambah, skillnya ditambah, keterampilannya ditambah. Semakin banyak skill, semakin banyak ilmu, semakin banyak keterampilan, semakin kita tidak tergantung dengan yang di luar diri kita. Semakin tidak tergantung dengan di luar diri kita, ya semakin kuat, semakin tangguh kita menghadapi hidup. Saya tidak ngerti teknologi laptop, maka tiap kali laptop rusak, itu kan harus ndandak di servisan. Kenapa aku tidak ngerti? Coba aku ngerti, tidak butuh servisan. Ya kalau pas rusaknya servisnya buka, atau servisnya belum bubar karena tutup atau bangkrut. Tapi kalau servisnya tutup, jadinya tidak laptopan. Kenapa? Loh, aku tidak bisa dandani laptop, tidak bisa memperbaiki laptop rusak. Alangkah baiknya kalau aku ngerti cara memperbaiki sehingga tidak tergantung dengan di luar diri. Itu ilustrasi mudahnya, sebelum apapun yang lain, persenjatai dirimu. Jadi bangun andalan-andalan dalam hidupmu. Oh, kalau untuk ngaji Pak, ngaji Quran saya sudah mampu, jadi saya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mendoakan orang tua saya apa? Tak doain sendiri, tidak perlu minta orang lain. Itu kan mengandalkan diri sendiri. Oh, kalau PR yang tugas semacam ini saya bisa jalani sendiri, saya bisa. Enak. Atau mungkin ada yang hari ini punya adik atau punya anak, ya sekarang kan kuliahnya, sekolahnya di rumah masing-masing, kadang-kadang gurunya, dosennya cuma ngasih tugas. Nah, itu kalau adikmu pas ngerjain tugas, itu dia berharap kamu mampu. Tapi kalau kamu tidak bisa diandalkan, kan dia juga sumpek. Mau tanya siapa, minta diajari siapa. Wong kakaknya tidak ngerti atau orang tuanya tidak ngerti. Maka sebelum apapun, kalau ingin jadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat, punyalah banyak andalan. Khususnya dirimu sendiri, persenjatai dirimu dengan banyak hal, yo ilmu, yo keterampilan, yo wawasan. Baru kemudian relasi, koneksi yang di luar diri, semuanya juga andalan-andalan. Ini prinsip pertama bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat dalam banyak hal mengandalkan dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang lemah, dalam segala hal dia mengandalkan di luar dirinya dan mengandalkan orang lain
atau mengandalkan sesuatu yang lain di luar dirinya. Ini nanti jadi masalah. Maka ayo calon-calon pemimpin, teman-teman yang masih muda, persenjatai diri dengan apapun sebanyak mungkin. Jadi seekor singa tidak bisa melindungi dirinya dari perangkap-perangkap. Dan seekor rubah tidak bisa membela diri dari serigala. Seseorang oleh karena itu harus bisa jadi rubah untuk mengenali perangkap-perangkap dan bisa jadi singa untuk membuat takut serigala. Nah, ini di prinsip ini ada 3 binatang yang terlibat. Yang pertama singa, yang kedua rubah, yang ketiga serigala. Ini rubah sama serigala ini sebenarnya satu keluarga. Kalau rubah itu biasanya lebih kecil. Ekornya panjang, agak panjang, dan berbulu. Rubah. Kalau yang serigala, ya teman-teman tahulah wujudnya agak besar, gagah, biasanya berkelompok-kelompok. Nah, ada beberapa ciri dari binatang 3 ini. Kalau singa, ini dia raja hutan, gagah. Semua binatang takut padanya. Cuma sayangnya singa ini mungkin karena dia binatang paling hierarkinya paling jos, karena dia raja hutan, sering tidak waspada, mudah kena perangkap. Ya kalau tarung 1 lawan 1 dia pasti menang. Wong dia raja hutan, tapi kadang-kadang dia tidak waspada, mungkin karena merasa kuat, merasa besar. Singa itu mudah diperangkap. Beda dengan rubah. Kalau rubah, ini dia cerdik. Dia bisa mendeteksi, dia bisa mengenali kalau dijebak, kalau ada perangkap-perangkap, sehingga dia bisa menghindar. Sayangnya, kalau ketemu serigala, dia pasti kalah. Sebaliknya tadi, singa kalau ketemu serigala, serigalanya yang lari. Terus maksudnya bagaimana? Katanya Machiavelli, seorang pemimpin itu harus punya kualitas rubah dan punya kualitas singa. Dia harus mampu mendeteksi perangkap-perangkap, jebakan-jebakan, tapi sekaligus juga bisa membuat takut serigala. Ini teman-teman para calon pemimpin, kualifikasi 2 ini harus dimiliki. Harus punya kualitas rubah, cerdik, berarti wawasannya harus luas, harus bijaksana, harus pintar, harus banyak belajar. Biar tidak terjebak, tidak tertipu, tidak diperdaya. Itu kualitas rubah. Tapi jangan cuma itu. Kalau cuma pinter saja, cerdik saja, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kewibawaan, ya nanti akan ditabrak oleh musuh yang kuat, musuh yang lebih ganas, musuh yang lebih wibawa. Maka dia juga harus punya kualitas singa. Kuat, berani bertarung, sekaligus punya wibawa. Fox dan lion yang kadang-kadang tidak perlu tarung, kehadirannya saja sudah menakutkan orang lain. Kehadirannya membuat orang lain gentar. Nah, itu kualitas singa. Jadi pemimpin yang paling utama adalah pemimpin yang sekaligus rubah dan sekaligus singa. Yang cerdik dan pinter sekaligus kuat dan berwibawa. Inilah tipe pemimpin ideal. Machiavelli pakai istilah frighten dan recognize threats. Cerdik mampu
mampu mendeteksi kalau ada jebakan-jebakan, mampu mencari jalan terbaik, tapi sekaligus menakutkan. Menakutkan itu ya bahasa lain, kalau mungkin kita pakai istilah punya wibawa. Kehadirannya saja orang sudah segan, sudah gentar. Tapi punya wibawa, tidak punya kecerdikan, tidak punya ilmu, ya nanti mudah ditipu, mudah dijebak. Jadi ini prinsip yang keempat bagi seorang pemimpin. Jadilah rubah dan singa. Katanya Machiavelli, kalau engkau ingin menyenangkan aku, dan engkau ingin sukses, dan engkau ingin menghargai dirimu sendiri, lakukan hal yang benar dan belajarlah. Karena orang lain akan membantumu kalau engkau membantu dirimu sendiri. Ini lanjutannya yang tadi. Jadi kalau engkau ingin menyenangkanku, engkau ingin sukses, engkau ingin jadi orang terhormat, syaratnya cuma dua. Tambah ilmumu dan do right, lakukan hal yang benar. Inilah satu-satunya andalan yang membuat kita kuat, membuat kita berdaya. Kalau kita ilmunya tambah terus, sehingga hidup kita kualitasnya meningkat, karena yang kita lakukan juga semakin baik, inilah yang disebut menolong dirinya sendiri. Mengapa harus menolong dirinya sendiri? Ya karena others will help you if you help yourself. Orang lain baru akan menolongmu kalau engkau mampu menolong dirimu sendiri. Jadi bantuan orang lain, pertolongan orang lain, itu kalau diilustrasikan seperti kalau kita punya sarung terus robek, kan terus kita nambal. Ditambal pakai cari-cari kait untuk nambal sarung. Loh, bantuannya orang lain ini ya tambalan tadi. Sementara yang dari kita sarungnya. Lah kalau sarungnya saja ndak ada, orang lain mau nambal apa? Kita punyanya cuma tambalan sarung saja, sarungnya ndak ono. Ini seperti orang yang mengharapkan bantuan orang lain saja, dia sendiri tidak memberdayakan dirinya. Maka katanya Machiavelli, ndak, kamu harus belajar bertindak yang benar sehingga kamu kuat. Nanti kalau ada kurang-kurangnya, orang lain bisa membantu. Itulah namanya menolong dirimu sendiri. Kalau kamu sudah menolong dirimu, baru orang lain dapat masuk menolongmu di bagian yang kamu tidak mampu. Di bagian sarungmu yang robek, dicari kain yang lain untuk nempel. Tapi kalau sarungnya sendiri tidak ada gunanya tempelan kain tadi. Ini pelajaran buat para pemimpin. Untuk tadi ya, tidak menggantungkan, tidak mengandalkan yang di luar diri. Ya memang dalam banyak hal kita pasti punya kekurangan, tapi kita sendiri sebenarnya sudah kuat. Hanya dalam beberapa hal kita butuh dibantu orang lain. Tapi bantuan itu bukan primer. Dia hanya nutup yang kita kurang. Primernya kita sendiri sudah tangguh. Nah ini yang kedua. Jadi quote yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang seorang pemimpin itu pertama-tama harus kuat dulu, berdaya dulu. Mungkin ada yang bilang, pemimpin tidak kuat, tidak apa-apa kok Pak, yang penting nanti milih pembantu-pembantu yang kuat. Ya tidak juga. Kalau hanya pembantunya yang kuat, dia sendiri tidak kuat, dalam sejarah banyak kerajaan, banyak cerita-cerita zaman dulu, justru di situ nanti jadi awal kehancuran sebuah kerajaan. Karena pemimpinnya lemah. Karena betapapun pemimpin adalah yang paling tinggi, yang menata segalanya. Maka dia juga harus berdaya, punya kekuatan. Tanpa ada kesempatan,
kemampuan mereka akan tersisihkan. Dan tanpa ada kemampuan, kesempatan akan sia-sia. Ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi kuncinya kesuksesan itu dua, kemampuan dan kesempatan. Kesempatannya ada, tapi kita tidak mampu, ya sudah kesempatannya sia-sia. Kita mampu sih, tapi kesempatannya tidak ada. Ya, sudah. Kemampuan kita tidak ada gunanya. Maka perhatikan dua kombinasi ini, kemampuan dan kesempatan. Ada anak yang canggih sekali nulis. Pinter dia nulis, tapi kesempatan nulisnya tidak ada. Mungkin dia disibukkan oleh kerja apa, disibukkan oleh cari uang, disibukkan oleh ngurus rumah dan macam-macam. Akhirnya dia tidak punya kesempatan nulis, maka kemampuan nulis tadi tidak ada gunanya. Atau kesempatannya ada. Laptopnya ada, waktunya ada, bahannya banyak, wong buku-buku gampang diakses. Tapi dia tidak punya ability, tidak punya kemampuan. Maka seorang pemimpin harus bisa menghidupkan dua hal ini. Yo kalau situasinya ternyata lemah di abilities, bangun abilities. Tingkatkan kemampuan. Kalau ternyata kelemahannya di opportunity, ya pemimpin harus bisa menciptakan situasi yang relevan sehingga kemampuan tadi tersalurkan dan berkembang. Jadi ini dua kunci. Opportunity dan abilities. Ya teman-teman silahkan introspeksi hidupnya masing-masing. Aku ini bisa apa? Kalau sudah kenal aku ini bisa apa saja, cari opportunity, kesempatan yang bisa menghidupkan kemampuan tadi. Kalau tidak ada apa, ciptakan opportunity. Jadi ciptakan kesempatan yang bisa menghidupkan kemampuan kalian. Atau aku kok tidak bisa apa-apa ya Pak, saya ini rasanya banyak lemah. Oke, kamu ingin bisa apa? Ya belajar. Jadi opportunity dan abilities ini bukan harga mati. Sesuatu yang bisa di-create, bisa diciptakan, bisa dilahirkan. Kalau kesempatan ya dilahirkan dengan cara mencari peluang-peluang. Kalau kemampuan ya dengan cara latihan-latihan. Insya Allah nanti pasti ketemu dua hal ini, abilities dan opportunity, kalau diupayakan secara serius. Seorang pemimpin punya tanggung jawab ngomong dua aspek ini. Kemampuan yang dipimpin dan menciptakan kesempatan sesuai kapasitas orang-orang yang dipimpin. Jangan membuka kesempatan tentang apa, tapi ternyata orang yang dipimpin tidak ada yang bisa. Atau yang dipimpin bisanya apa, dia malah merancang program apa. Ya dua-duanya tidak ada gunanya, tidak nyambung. Benteng terbaik yang mungkin dimiliki, yang bisa dimiliki seorang pangeran, seorang raja adalah affection of his people, rasa suka, rasa sayang masyarakatnya. Nah ini menurut Machiavelli ada benteng terbaik. Kita sebagai pemimpin ini kan butuh bertahan dari serangan, butuh berjuang mencapai tujuan-tujuan. Nah itu benteng yang terbaik. Benteng itu kan berarti yang kita miliki sehingga kita tidak ditaklukkan dan tidak jatuh. Nah benteng terbaik apa? Affection. Orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita itu merasa suka, merasa sayang dengan kita. Mengapa butuh affection? Karena dengan affection mereka akan membela kita, mereka akan mendukung kita
apapun situasinya. Oh, mereka sudah suka, mereka sudah sayang sama kita. Maka perjuangan seorang pemimpin pertama apa? Memenangkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Ya kalau di Machiavelli, ya silahkan lakukan apa saja, yang penting rakyat suka dan mendukungmu. Tapi ya versi kita ya jangan lakukan apa saja, lakukan yang sesuai koridor-koridor yang baik, ideal-ideal yang menurut kita tidak keliru. Yang penting untuk memenangkan hati masyarakat. Karena memenangkan rasa suka itu akan menumbuhkan dukungan. Kalau mereka sudah suka sama kita, bukan kita yang nanti akan meladeni kalau ada yang menyerang kita. Mereka akan otomatis mendukung, membantu kita. Ya, kalau versi Machiavelli sih ya monggo pakai jalur apa saja. Mungkin dengan trik-trik tertentu, mungkin dengan pencitraan tertentu, mungkin kayak Nasruddin tadi dibikin susah dulu terus baru dilonggarkan sehingga mereka merasa wah ini pemimpin ini berjasa sekali dan seterusnya. Nah itu kenapa demi the best fortress tadi. Demi kita bisa mendapatkan benteng terbaik. Sebagus apapun pemimpin, sebaik apapun cara kita mengelola kepemimpinan, tapi kalau affection of people tidak kita dapat, ya tidak akan sukses. Akan mudah jatuh. Program apapun yang kita rancang tidak akan jalan. Kalau ada masalah apapun, mereka tidak akan turun membantu. Maka ingat-ingatlah pemimpin, menangkan rasa suka masyarakatmu. Kalau kita dalam keluarga berarti apa? Ya tumbuhkan, pupuklah selalu rasa kasih sayang seluruh anggota keluarga. Sehingga masing-masing anggota keluarga akan bertindak, berperilaku, berjuang, berusaha demi kondusifnya, demi nyamannya kehidupan bersama berkeluarga. Kalau sudah sayang itu kan tidak perlu disuruh. Kalau sudah suka itu kan tidak perlu dipaksa-paksa, diminta-minta, otomatis sudah. Anak-anak yang punya kepedulian dengan keluarga, sayang dengan ayah ibunya, kadang-kadang kan tidak perlu diminta, mereka membantu. Kalau bapak ibu capek tiba-tiba dipijeti, tidak perlu diperintah pijetin ya wis. Tapi dia datang sendiri tak pijeti ya kok bapak kelihatannya capek. Kenapa? Ada affection. Jadi ada rasa sayang. Di kampus juga begitu, di sekolah kalau bisa ya begitu, dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid-muridnya, tumbuhkan affection. Biar relasinya tidak sekedar formalitas. Kalau formalitas itu ya manut aturan. Kok kamu tidak patuh? Di aturannya tidak ditulis itu Bu. Kok kamu tidak bantu Bapak? Nah, ya kan tidak dibilangin, tidak diperintah untuk bantu. Nah, jadi lebih panjang prosesnya. Maka tumbuhkan affection. Kalau affection, rasa sayang sudah tumbuh, biasanya masing-masing akan berjuang semampunya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama.